صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأهدنا إلى وبنا إلى صراطك المستقيم وحيث الجميع بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan buat kita semuanya. Mudah-mudahan putra putri kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, sekaligus memiliki karakter yang sangat kuat. Dulu ketika ini saya mobil nggak apa-apa nih kamera ya. Ngapain kita pikirkan, kan kerjaan beliau kan. Kerja ngomong jadi gitu. Dulu ketika masih awal nikah, perabot yang ada di rumah apa? Ibu dan bapak? Kompor. Yang pakai listrik dulu. No. Kipas. Magicom. Gosokan. Gosokan ki. Ketoknya oke banget gosokan, setrika. Terus nama kali? Oh, awal menikah kan duit mesin tadi. Apa tenan? Iki ketoknya galung sugih gitu. Galung sugih. Jadi pengen ini mesti manual. Orang mantap masalah sih. Sekarang baru setelah tua beli mesin cuci. Yang ketika saya sudah tidak betul lagi. Nah, begitu tahun pernikahan naik tambah, yang tadinya di rumah hanya gosokan. Ya Allah, jadi kosong banget ya, dari gosokan yang apa? Terus barang-barang elektroniknya tambah, TV, kulkas, terus apa lagi? Magicom. Nek dhisik gawene ngerti sakniki duwe alat sing rada nggo ngenget niku teknologi logo yang paling luar biasa, tidak ada di Inggris. Dan ngenget dulu itu kan bahwa filosofi orang Jogja dahar itu pawon hangat. Jadi pokoknya dapur itu harus ngebul. Apapun pokoknya dapur itu harus ngebul. Makanya nasihat orang tua dulu kalau pada anak-anaknya, kita itu diminta untuk menghargai masakan rumah, gitu. Nek kita berkunjung gitu, wes mangan dhisik timbangane jajan. Karena sebenarnya itu didikan agar kita menghargai masakan rumah. Karena kalau Solo Surakarta itu keplailan menghargai lidah, jadi senang jajan. Kalau kita mangan dhisik timbangane jajan. Kalau kita itu suka masak dalam jumlah yang besar. Kenapa? Karena anggota keluarga juga besar. Begitu dimakan, ikan kesenangannya anggota keluarga makan nggak habis, harap dibuang, enak-enak. Akhirnya punyalah teknologi ngenget. Nah, tinggal besok pagi dihidangkan, lo kok tambah enak. Dimakan nggak habis, diingat mana? Saya enak, lo kok saya enak. Maka muncullah
kuliner namanya ngengat, hasilnya gudeg. Jadi saja nanti gudeg itu mensiasati kemiskinan ya. Oke, Ibu dan Bapak, begitu kita naik, perabotan makin tambah, apa yang kita perlukan? Motor. SD motor listrik lumayan. Begitu perabotan naik, tidak sekedar setrika, tapi sudah mulai mesin cuci, sudah mulai kulkas, sudah mulai banyak hal. Apa yang kita perlukan? Nah, yang kita perlukan adalah daya listrik harus naik. Kalau daya listriknya nggak naik, akibatnya jelek. Gitu loh. Nah, didik anak itu kan juga sama loh sebenarnya. Kita punya anak, tuntutannya sekian, terus tambah lagi, oh ternyata ilmunya kudu tambah terus. Kalau kita tidak nambah daya sebagai orang tua, maka kita jadi orang tua yang gampang. Dan tua saya gampang jelek gitu. Anak pertama dengan anak kedua sama atau beda? Beda. Nanti anak ketiga masih sama? Beda. Loh ini beda. Itu kalau kita tidak nambah daya, akibatnya jelek. Anak pertama mungkin sampun ada teknologi HP yang canggih-canggih apa dari? Belum. Berarti dayanya sih kira-kira dayanya daya rendah. Jadi bisa rendah we apa pola iki ora gampang jelek gitu. Terus tiba-tiba kita punya anak yang kedua, tantangan teknologi makin tinggi. Anak-anak semakin canggih, manggung, orang wedi. Sementara wong tuane arep mencet tombol, ya Allah, kayak piye ya Allah. Takon karo bapak, Pak, iki piye? HP-mu terlalu canggih. Ternyata bapak juga sama nunak-nunuknya, kita kan generasi nunak-nunuk sebenarnya. Sementara anak-anak itu ya Allah, bahasa Inggris yang belum ngerti ini, pendelnya luar biasa, beraninya luar biasa. Berarti kalau kita tidak bisa mengimbangi, kita jadi orang tua yang gampang jelek. Nah, Ibu dan Bapak, beruntungnya kita punya sekolah yang menginginkan orang tua itu tidak gampang jelek. Saya ambilkan beberapa, kenapa pentingnya ini, mohon maaf karena ini slide lama saya benarkan di sekolah ayah, jadi kebetulan bapak-bapak itu pada pengen bikin sekolah. Sebenarnya sebutan sekolah itu general keren banget ya. Ini main kumpul pada pekan, terus ada materi, habis materi ngangkring bareng, ngemi, masak diri-diri gitu bapak-bapak ini. Itu bisa ngobrol sampai malam, seneng. Jadi memang sekolahnya dibikin sekolah yang seneng-seneng malam. Ini kan ngangkring apa? Nah, yang rumah kan harga bibit di pendel sekarang sendiri rumah. Terus akhirnya gak ada acara betul, saya pun bapak-bapak kita untuk bebas. Ya kita nggak jelek gitu ya. Oh, artinya belum saya pasang lagi. Kita ketika didik anak, memang kita perlu kerjasama antara keluarga dan sekolah. Kalau keluarganya kompak, dengan sekolah juga kompak, biasanya anak-anak akan tumbuh dengan lebih kuat. Anak-anak akan tumbuh lebih kuat. Tapi ada ini yang di kuadran kedua ini, keluarganya sudah nilai-nilai yang ada di dalam keluarga. Misalnya gini, di keluarga ada nilai-nilai kesantunan yang diajarkan. Kalau anak mau bicara sama bapak itu dengan bicara yang santun. Ibu bicara kepada anak untuk manggil bapak itu bicara yang santun. Di sekolah diajarkan anak-anak
juga santun. Kira-kira anak-anak kan tumbuh dengan santun atau bukan? Insya Allah santun. Tapi ada situasi begini, keluarga di situ diajari santun, di sekolah negatif, tidak diajari santunan. Kira-kira anak-anak akan tumbuh dengan lebih baik, nopo benar? Ada nggak sekolah yang kasar pada anak-anak? Ayo, ada nggak? Jadi kan antara kebatinan semuanya. Ayo, ada nggak? Nggak ada Pak. Cuma nggak maksimal. Ada tapi nggak maksimal. Ada, tapi akhirnya anak-anak tidak tumbuh dengan maksimal. Panjenengan dulu pernah nggak dikasari sama guru? Lagi no. Di Bandung apa nih? Penghapus. Sing di Bandung penghapus biasanya sinten? Larang. Tapi nakal kabeh. Wajah-wajah nakal masa kecil ya. Nah, berarti ada sekolah yang dulu kalau dengan anak-anak itu kasar. Piye ngono? Waduh. Padahal bisa sebenarnya pas kuliah dulu ya rada betul. Sehingga anak tumbuh menjadi tidak maksimal. Ada sekolahnya dididik dengan baik, tetapi di keluarga tidak ada pendidikan yang pas dan baik. Benar? Tuh, bapakmu kayak kan madam. Terus kira-kira kita akan manggil bapaknya dengan bahasa nomor, ayo. Bro. Itu tanpa sederhana. Di sekolah dididik, tetapi ternyata di rumah Bro. oh tadi bro pemakan kalau singgung. Nah, berarti antara sekolah dengan keluarga semestinya bisa selaras, sefrekuensi, sejalur gitu gitu. Ini ada risetnya sebenarnya. Oh, ini enggak. Kita menggali, kita menggali. Ini ada hasil risetnya. Kalau orang tua dan sekolah itu bareng-bareng secara efektif, maka biasanya siswa itu dapat berperilaku dan menunjukkan prestasi yang jauh lebih baik, lebih baik. Kalau ada lomba anak-anak, terus orang tua nyengkuyung bareng-bareng. Jadi ini anak orang tua nyengkuyung bareng. Ini sesuk piye yo carane ngeterkene mantas gitu. Aku tak ngeterke. Kata ini guru motoran talan itu lah ya. Aku tak anggota usaha. Jadi orang tua berpikiran untuk terlibat pada program-program anak-anak. Kalau misalnya ikut lomba itu mesti menang atau bukan? Apa yang harus dilakukan kalau menang pada anak-anak? Memberikan motivasi. Kalau anak-anak salah, berarti butuh pendampingan atau enggak anak-anak? Butuh pendampingan. Bahkan sebelum berangkat peran orang tua dan guru itu jauh lebih penting. Nanti ayah antar ya ke Wates. Kamu lomba apa sebenarnya? Jadi aku nggak paham aku lomba apa. Aku itu ya Allah ya, aku kan kemarin sudah bilang ya Allah nggak dijelaskan toh. Karena itu sudah tua. Aku ingat nama ibu aja. Kan aku mau lomba pidato wakil dari sekolah. Terus kalau
yang oke sip bagus. Ayah itu ya nggak pernah itu lomba pidato. Dulu ayah kalau mau pidato itu tremor, ngepel gitu. Jadi kamu hebat banget, kamu bisa ikut lomba pidato. Tapi kalau kamu ikut lomba pidato, kita harus siap apa? Siap menang, siap kalah. Kalau toh kita menang, apa yang akan kita lakukan? Kalau nanti kita kalah, kira-kira apa yang kamu lakukan? Ya sedih lah. Nah, itu sudah benar kalau kamu sedih. Kamu menang, kamu gembira, itu benar, baik. Tapi kalau kamu sedih, itu juga hal yang wajar. Tapi yang namanya kalah belum tentu bikin kita itu terpuruk. Bisa jadi sekarang kita latihan, kamu latihan pertama kali ikut lomba, bayangkan ayah aja takut bicara dengan banyak orang, kamu ikut lomba di hadapan banyak orang yang kamu tidak kenali, di hadapan banyak orang yang kamu tidak ngerti mereka, itu sudah keren. Ketika kita ikut lomba, yang kita harapkan bukan menang ataupun kalahnya, tetapi kita ingin menyampaikan pikiran kamu itu kepada banyak orang. Nah, itu namanya keren. Nah, jadi anak-anak sudah kita siapkan untuk menang ataupun ibu, saya dampingi anak saya suatu saat ikut lomba mewarnai. Sebenarnya sederhana saja, ikut lomba mewarnai di UGM. Saya sudah wanti-wanti, kita ikut bukan karena menang atau kalah ya, tapi kita latihan mental ya. Adalah kok dia ikut mewarnai, kurang 10 menit sebelum berakhir ada peserta yang datang terlambat, dia telat gitu. Ketika panitia itu bilang, anak-anak kurang 5 menit lagi, ini anak yang tadi terlambat itu dia masih ditekun gitu. Kita amati masih tekun banget. Nah, dia anak saya langsung meletakkan alat warnanya, belum selesai, dan dia sudah lontrok bahasa Indonesia. Dia langsung lemes, melentrok, nggak bergairah lagi, nggak semangat lagi. Kalau kita melihat yang seperti ini, menang dan kalah penting atau enggak? Apa yang lebih penting? Menempa anak ini. Anak ini kacau, anak ini perlu ditempa dengan lebih baik, ditempa lebih baik dibandingkan perkara menang atau kalah. Mentalitas berjuang ini jauh lebih perlu untuk kita kasih pengulangan, sehingga kami harus membutuhkan waktu lama untuk ngobrol dengan anak, menggali apa yang dia rasakan, lalu mengarahkan dengan dialog dan obrolan bersama dengan anak. Kita kadang-kadang mikirnya hanya perkara menang dan kalah. Nah, disitulah dari salah satu yang menjadikan anak-anak itu mentalnya luar biasa, karena ada pendampingan dari orang tua. Dan salah satu yang paling banyak menguatkan sebenarnya pendampingan dari ayah, karena ayah itu biasanya punya karakter berjuang yang jauh lebih kokoh dan kuat kan. Dari wajahnya kan sudah kelihatan kok beban hidupnya itu. Dan dari anak-anak itu akan jauh lebih MJJ. Sama dengan MJJ, maksud saya masih ingat betul nasihat bapak saya adalah ketika tetangga-tetangga anak tetangga itu sudah pada beli motor, lalu saya pengen untuk punya motor sebagaimana mereka. Kalau kalian gue pengen tuku motor beli, karena yang lain sudah beli motor. Lalu kalau bilang, yang aku dari kowe, aku luwih bangga nek iso tuku motor dhewe, ora ditukoke karo bapakne wong tuane.
makanya aku pengen memiliki sekolah yang pintar, karena membeli barang sendiri itu jauh lebih berharga dibandingkan ditukoknya wong tua nih. Misal kecap itu pasti gue gaya tipe bapak-bapak tempo dulu yang ngomongnya singkat, pendek gitu, terus para ekspresif dingin. Tapi kepikir ya bener juga, tapi ini mesti alasan orang duit saja lebih. Tapi gara-gara bapak orang dia juga itu beliau bisa memberikan nasihat yang MJJ tadi maksud tadi gitu. Oke, jadi ada banyak. Jadi beberapa riset dan penelitian ibu dan bapak yang menunjukkan kalau orang tua itu terlibat, kompak, bareng dengan sekolah, maka anak-anak akan tumbuh dengan jauh lebih kuat dan kokoh. Sel itu jauh lebih kuat dan kokoh. Kami ingin para ayah terlibat, terus ibu-ibu juga terlibat bareng-bareng, dan karena kita menyadari bahwa ternyata keterlibatan ayah, ibu, sekolah itu bikin anak-anak jauh lebih kokoh dan kuat. Salah satu di antaranya adalah perkara mental nih. Sekali lagi perkara mental. Misalnya gini, keterlibatan orang tua di sekolah memberikan kontribusi yang positif dalam prestasi akademik. Kira-kira logikanya benar atau enggak? Kalau orang tua terlibat, prestasi akademik akan cenderung lebih baik. Iya. Iya. Saya ambilkan contoh ini. Mohon maaf, saya dampingi ada di mahasiswa untuk PPL di Seyegan. Terus salah seorang di antara mahasiswa itu bilang, "Pak, saya pusing banget menghadapi satu orang anak yang dia kalau di sekelas itu lebih memilih untuk diam, diminta untuk maju, nggak mau, digali, menung. Pokoknya kamu kenapa? Bahwa kamu ngomong, aku jujur temen deh, gimana menghadapi yang seperti ini?" Saya bilang, kalau anak-anakmu seperti itu, pasti ada sesuatu yang dia pendam. Jangan dibuka, diajak untuk digali ketika bersama dengan teman-teman yang lainnya. Kamu coba dekati gitu. Berakar-akarlah dengan dia, dekati, ngobrol dengan dia. Kira-kira awal ngobrol dengan anak yang seperti ini gampang atau sulit? Tetap sulit. Pasti dia akan menjaga jarak, gitu kan? Dia akan menjaga jarak terlebih dahulu. Tapi lama-kelamaan akhirnya kemetu juga. Dia cerita kalau ayah dan ibunya itu kerja di luar negeri, sementara di rumah bareng-bareng dengan Simbah. Kira-kira kalau bareng dengan Simbah akan peduli dan care dengan apa yang dilakukan oleh anak di sekolah, mana kira-kira? Orang Simbah ini memperhatikan pada hal-hal yang sifatnya fisik, tetapi nek ngerti anak sekolah, oh wis, ngerti anak mangan, wis, anak kok suwe mangan terus dikon mangan, gimana saiki? Terus padahal anak-anak urung ngelih, langwe ya ora cocok. Nek setiap kali ayo ke mangan gitu, aku pengen wedhus semuanya gitu. Rupa-rupanya karena orang dewasa yang ada di rumah tidak peduli dan tidak care dengan apa yang dialami oleh anak-anak di sekolah, dia menjadi terus ngomong apa aku gitu. Bapak ibuku orang aku sekolah seperti apa, Simbah ya orang gitu. Sehingga dia tidak memiliki motivasi dan dorongan ketika berada di kelas, ketika berada di sekolah. Saya bilang, coba kamu kasih perhatian sama anak ini. Dia butuh cinta, dia butuh perhatian. Lalu ada mahasiswa ini berusaha untuk merangkul, memberikan perhatian, ngajak jajan di kantin, ngobrol, berbincang. Dan ternyata hal yang paling menyenangkan ibu dan bapak ketika anak ini mulai berani untuk maju ke depan. Ketika ditanya siapa yang mau maju ke depan, dia katakan karena merasa dia dicintai dan dihargai.
Nah, ternyata perkara sederhana panjenengan kalau ketemu dengan anak-anak nanti bertanya pada hal yang sifatnya apa yang dia rasakan gitu ya, itu menguatkan. Anak-anak kalau pulang sekolah wajahnya seperti apa? Capek, gitu loh. Terus biasanya yang dilakukan ibu-ibu, ini mau sekolahnya. Ini mau sekolahnya terus bisa nggak apa orang biasa. Kok biasa gitu? Saya jelas. Jadi sebenarnya anak-anak itu sedang capek, tapi langsung dibombardir sama ibunya. Hafalannya nambah orang. Oh. Baik. Tapi kadang-kadang kita perlu bertanya itu hal-hal. Kita lihat anak-anak seperti apa yang berlihat anak lagi sampai capek ya. Pengen apa? Indomaret. Ya itu ya toko Indomaret. Ya, lihat wajah anak-anak seperti apa, cairkan dulu. Nanti kalau sudah segar baru kita tanya. Biasanya kalau ibu-ibu itu anaknya ada di pesantren, tanyanya itu bikin anak-anak itu enak. Tanyanya begitu tunjukkan itu, tanyanya dua hal. Satu, hafalanmu saiki piro? Hafalannya piro gitu. Berapa juz sekarang hafalannya gitu. Anak saya juga begitu sama. Kalau pertanyaan pertama dari simbah itu adalah, "Wes saiki kamu sekarang sudah juz berapa, Dek?" gitu. Juz berapa ya Allah gitu. Terus dia hanya preca-preca gitu. Sedikit. Itu sebenarnya karena nggak mau ditanya hal-hal begitu ya. Terus yang kedua adalah, "Piye? Panganannya cocok orang yang pondok." Satu pertanyaan yang bikin berat, yaitu hafalan juznya sudah berapa juz gitu. Yang kedua, panganannya cocok ke orang. Kalau di sini ditanya apa? Kalau di sini, apa ditanya masalah. Oke, terus apa lagi? Ibu dan bapak, iklim sekolah jadi lebih baik. Jadi kalau orang tua sekolah akrab, itu iklim sekolah menjadi lebih baik. Kenapa? Guyupnya itu terasa banget. Ini kalau ada market dia apa dulu? Market saya ribut cinta. Ini gak baca-baca di hadapan saya ini. Wes gue rantang gue. Tapi mana ada sekolah yang bisa guyup gitu? Ya loh. Iklimnya wah luar biasa. Bapak-bapak kemarin bikin dapur, katanya buat itu. Luar biasa gitu, guyup. Hal yang paling dirindukan dan dipingini oleh sekolah-sekolah negeri di sekolah IT adalah guyupnya itu. Kok iso ya ngumpul ke wali murid terus dokter komun itu piye caranya ya Allah, kok iso? Mereka sudah bunuh duluan gitu. Padahal sebenarnya ini ustadz juga masih bunuh juga gitu. Nah, jadi iklimnya itu luar biasa. Apalagi sikap dan perilaku positif anak. Kalau dihukum oleh guru memungkinkan? Iya, tapi orang tua yang kompak dengan sekolah biasanya tidak akan serta-merta menghakimi guru. Jadi ada sikap dan perilaku positif yang akhirnya tumbuh pada anak-anak. Kamu tadi dihukum, kata ustazah, kamu tadi dihukum ya. Kenapa kamu dihukum? Karena aku berkata kasar. Kenapa kamu kok berkata kasar? Soalnya kerucut.
inginnya apa sih untuk menghukum kamu? Nah jadi yang itu karena orang tua dan sekolah dan guru kompak. Coba kalau misalnya nggak kompak, jadi itu mau hukum kalau gurumu mau? Oh, cangkok. Guru-guru IT dan orang benar. Kira-kira yang seperti itu akan bikin perilaku positif pada anak? Enggak. Jadi ibu kalian kompak itu menjadi satu hal yang penting. Banyak yang lain ini. Oke. Jadi efek positifnya pada pertumbuhan anak luar biasa. Jadi efek yang ditumbuhkan itu luar biasa. Yang ada teman-teman yang seringkali anak-anak ITK orang sopan. Kalau anak-anak negeri itu sopan-sopan, anak-anak IT itu orang sopan. Gurunya duduk terus bergelantungan ya. Nama sedang demprok. Kelendotan. Kadang-kadang pundaknya gua pijakan terus colok-colok ibu dan bapak sekalian, anak-anak itu dibentuk rata-rata mereka menjadi anak-anak yang pemberani. Ada kesopanan, tetapi mereka bisa menempatkan mereka menjadi orang-orang yang jauh lebih berani. Dan biasanya mereka akan coba kalau kunjungan ke mana gitu ya, ke museum atau kemana gitu, anak-anak itu dengan sangat berani itu angkat tangan dan bertanya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang tuanya. Ya. Nah, ada yang mau bertanya? Tapi anak-anak ini, wah luar biasa. Coba nanti cerita ustazah itu kalau mengajak anak-anak berkunjung itu kadang-kadang mereka iseng gitu. Kenapa? Karena anak-anak bertanya antusias, terus langsung saya angkat tangan. Oh, bapak aku mau bertanya, itu beneran tendanya Sudirman atau tidak? Jadi sesuatu yang kenapa itu bisa terjadi? Kenapa anak jadi berani untuk bicara? Ayo, kenapa? Karena pasti sekolah tidak pernah menghalangi anak-anak itu untuk berpendapat. Satu. Yang kedua, pasti rumah itu juga membebaskan anak-anak untuk berpendapat. Coba kalau misalnya anak-anak di rumah, ayah tadi aku dengar mau beli motor, bener kok? Kalau menurut aku nggak usah beli motor. Ini cacile loh, cacile loh, bener banget. Kalau menurut aku mending uang itu digunakan aja untuk bantu itu Mbak Warso yang baru saja sakit. Dia nggak punya siapa-siapa, kenapa nggak kita gunakan untuk bantu? Tenang. Kira-kira anak ini nanti kalau setiap saat di rumah gitu terus dia di luar itu akan menjadi anak yang berani untuk berpendapat atau enggak? Ini kan korban-korban kekerasan semuanya gitu. Oh, ternyata iklim di keluarga, situasi di sekolah itu membentuk hal yang sangat luar biasa pada diri anak-anak. Hal yang sangat luar biasa pada diri anak-anak. Oke. Nanti ini sebenarnya ada film tapi nggak usah nih. Sampai jam berapa sudah? Cukup ya? Gak usah. Gak apa? Mana tak? Ini urusannya bukan? Gak ada. Tapi biasanya gak kedengaran.
belajar pada banyak hal. Coba tangan kanan di hidung, boleh? Mohon maaf bagi yang hidungnya tawabut. Hidung tawabut itu hidung yang tidak suka menonjolkan dirinya itu. Buatan. Oke, tangan kanan di hidung, tangan kiri di telinga kanan. Sakit? Oke, ada juga boleh? Iya. Kalau saya bilang klik, lalu geser klik. Nah. Klik. Nah. Oke, yuk. Gandeng kantong tua-tua. Alon-alon mawon gitu. Tangan kanan di hidung, tangan kiri di telinga kanan. Klik. Klik. Oke, klik. Oh, ada pengguna yang salah lagi. Oke, klik. 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 Oh, sudah mulai keren. Oke, klik. Dan ada yang putus asa. Klik. Oke, klik. 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 Oke, aplaus buat kita semua. Kok terus lancar? Padahal awalnya canggung, tapi terus menjadi Ibu dan Bapak, orang belajar itu kira-kira gitu ya. Ada menghadapi tekanan apapun itu tetap tenang banget, santai. Terus akhirnya dia bisa punya cara yang kreatif. Kenapa punya cara yang kreatif? Karena tenang. Klik tangannya ke mana? Klik. Dan dia itu tetap tenang saja. Dan dia punya cara yang kreatif. Klik. Ayo, ada nggak tadi ayo? Ada kok? Ada. Klik. Klik. Maksud saya, anak-anak kita itu yang ditempa menjadi mereka tenang menghadapi persoalan, tidak menganggap itu sebagai hal yang menyiksa dirinya. Biasanya mereka akan menemukan cara-cara yang kreatif. Nah, yang membentuk itu siapa? Orang tua sekaligus sekolah, gitu kan? Mohon maaf, pernah dengar anak-anak mahasiswa yang karena beban kuliah terus nyewa hotel di dekat kampus saya itu, habis itu terjun dari lantai 5 mati. Ya iya ya. Karena apa? Beban, stres. Jadi kita itu mending membentuk anak-anak yang liar gitu. Liar itu kayak gini. Ini kalau kita tekan terus kita lepaskan, pengen kamu betul. Ditekan, lepaskan. Kan beda-bedanya itu. Kita tahu. Ya Allah, ya Allah. Kalau ini kita tekan, pulih lagi. Tekan, pulih lagi. Kita itu kan ingin mendidik anak-anak kita itu bukan menjadi manusia yang tanpa tekanan, gitu kan? Tapi kalau ditekan, mereka pulih. Ditekan, pulih. Makanya kalau ada beban di sekolah, yang kita perhatikan bukan bebannya, tetapi bagaimana anak-anak menghadapi beban itu, gitu kan? Keluarga juga begitu kan? Keluarga yang baik itu bukan keluarga yang tidak ada masalah, tapi keluarga yang kalau ada masalah
dia cepat pulih dan semula, kondisi semula, dia cepat pulih, persis seperti ini. Nah sekarang apa yang menjadikan dia cepat pulih? Karena ada isinya. Isi itu bisa berisi value, bisa berisi keyakinan. Skripsi, orang rampung, stres, terus saya bunuh diri, dan masalahnya bunuh diri terus rampung. Iya, rampung deh. Tapi ada anak-anak yang ketika dia berhadapan dengan tekanan seperti itu, dia tetap santai. Teko bimbingan disodorke. Iki opo ini? Orang mutu, pada ini. Gini Pak. Orang buyar-buyar gue. Terus paham orang? Insya Allah. Begitu betul. Lali kabeh lah. Besok datang lagi ke kampus, disodorkan lagi. Yang dikoreksi beberapa karena lupa, disodorkan lagi. Disengeni meneh. Santai. Garap skripsi di perkara daya tahan. Aku yang mulai tidak berdaya, atau dosenku yang mulai tidak tahan gitu. Oh ya bocah kok enteng banget menghadapi banyak hal. Paham ya Bu? Ada kan anak-anak yang penjelasan terlepas, anak-anak yang enteng menghadapi banyak hal, lebih tenang apa betul? Lebih tenang. Wah anakku soal menghadapi banyak hal, santai. Ibu tenang saja, nanti aku hadapi. Tapi kamu itu kemarin dibully loh sama teman-teman lo. Ya Allah, kayak piye kuwi, ya Allah. Kata anaknya, tenang saja, nanti aku selesaikan bersama dengan Usama. Jangan lebih tenang kan, pasti lebih tenang. Tapi kan untuk membantu anak-anak yang seperti ini, itu butuh didikan, butuh tempaan. Bunda tenang saja. Aku itu malah lebih kasihan dengan temanku yang membuli itu. Jadi dia harus lebih kita kasihani dibandingkan diriku. Aku paham kok. Apa yang dia omongkan tentang diriku, katanya hidungku pesek, nggak bisa pakai kacamata. Kalau pakai kacamata pasti melorot terus gitu. Aku nggak apa-apa Bunda, aku nggak apa-apa. Memang gitu. Lagian kan apa yang kita pikirkan pasti panjenengan akan jauh lebih tenang. Jadi kamu nggak sakit hati. Emangnya Bunda. Jadi ibu dan bapak sekalian, satu, ada anak-anak yang mereka itu tenang, kreatif pada banyak hal. Ini yang sering kali saya sampaikan, nggak usah kagum. Sekolah menawarkan nanti akan dapat pelajaran komputer, nanti akan dapat pelajaran drum band. Memang jangan kurang kan drum band. Komputer itu sesuatu hal-hal yang seperti itu sesuatu yang cepat berubah, ya enggak? HP kita dulu ketika kita pertama kali punya HP kita dengan HP sekarang beda loh, Mas. Sudah sangat berbeda. Tools tombolnya sama atau beda? Ya. Beda. Penjenengan ketika mendapatkan HP yang sekarang harus belajar lagi menggunakan atau enggak? Ya. Komputer kita yang dulu kita pelajari di SMA, di SMK dengan yang sekarang beda atau enggak? Beda. Nah kalau misalnya dulu di SMA nggak ngerti komputer, bermasalah nggak sekarang? Enggak bermasalah. Wong yang dulu kita nggak paham, sekarang kita pelajari yang sesuatu yang baru lagi. Jadi yang dibutuhkan apa sekarang? Yang dibutuhkan oleh kita dan anak-anak, semangat belajarnya loh. Jadi semangat belajarnya bukan lagi paham atau enggak. Bisa jadi dulu kita mendapatkan nilai komputer itu golongan 6, tapi itu nggak terlalu penting. Karena apa? Nanti ada komputer baru, laptop baru, kita harus belajar lagi. Jadi belajar lagi. Nah, yang dibutuhkan pada anak-anak sebenarnya adalah sinaunya, semangat belajarnya. Jadi nanti akan ada hal-hal baru yang anak-anak itu harus senantiasa mempelajari. Persis seperti halnya kita orang tua juga sama gitu nih. Nah, lalu ada anak-anak yang ketika belajar itu salah. Itu nggak masalah, salah kayak tadi pelajaran itu loh. Klik. Gue rasa ada masalah. Terus kata temannya sebelahnya, Bu, kue salah nih. Oh,
Begitu latihan ngarep ono simbah-simbah malah nyebrang gitu kan, kita sudah panik, ya Allah dia cepet terus. Jadi kita juga mengalami banyak kesalahan, tapi kesalahan-kesalahan itu tidak menjadi masalah. Nah, ada tipe-tipe yang cuma kamuflase. Ini yang tidak kita harapkan di anak-anak kita. Buku tugas, buku waktu tapi sebenarnya tidak ada hal yang dia hanya menetapi kewajiban. Persis seperti halnya kita klik, klik. Saya penting ketok gerak. Yang seperti ini kira-kira akan tambah kemampuannya loh, betul? Mana? Neng sekolahan dikon ngopo-ngopo wegah. Ayo Dik, digarap Dik. Niku kaya awake dhewe wong iki dadi. Praktek penting kok. Soalnya nang akhirat ditakoni ngono kuwi. Jadi kalau yang kita perlu tanamkan pada anak-anak adalah spirit dan semangat belajar yang baik. Gitu gitu. Nanti filmnya kesempatan lain aja ya, karena nggak ada soundnya, mohon maaf. Mohon maaf saya pakai kata ayah karena ini serat untuk para ayah. Jadi yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita adalah keterlibatan orang tua. Biasanya orang tua yang terlibat sejak awal akan terus berperan sepanjang tahap perkembangan anak-anak. Enggak. Orang tua yang terlibat akan menjadi teladan untuk pola pengasuhan anak keturunannya. Betul betul. Cara mendidik itu akan terwariskan. Kalau kita kasar, maka nanti anak-anak akan cenderung mewariskan kekasaran ketika didik putra-putranya. Gitu terus gitu. Ingat, pola pengasuhan itu akan terus diwariskan. Salah satu hal yang tidak dapat kita kontrol tapi berpengaruh dalam diri kita adalah pola pengasuhan di masa lalu. Kita membawa pengalaman sebagai anak saat kita menjadi orang tua. Untungnya sekarang kita ingin, kalau toh ada baiknya dari pengasuhan dulu orang tua kita itu kita ambil. Kalau ada yang perlu untuk kita evaluasi, kita benahi agar tidak terwariskan pada anak-anak, tidak terwariskan pada anak-anak. Misalnya dulu kan para bapak-bapak tempo dulu kecenderungannya kan jaga wibawa, gitu. Terus sedikit bicara. Pokoknya di hadapan anak-anak itu tampil berwibawa. Tapi itu bisa kita lihat kalau sudah mudanya kan dia untuk kaku-kaku gitu. Ciluk, mbak. Bangguyu toh. Ciluk, mbak. Tapi sekarang para ayah itu cenderung menjadi orang-orang yang sangat ekspresif bersama dengan anak-anaknya. Kalau dulu ibu bapak kita itu belanja biasanya ke pasar, yang gendong anak seneng ibu yang belanja, ibu yang gendong anak, ibu jadi sekaligus gendong anak, terus bawa tas yang rajutan plastik. Wis tuku berambang saya ya mbak, terus aku meneh gitu, itu kami sing gendong nek anake nangis disoni lagi ganti puntir jadi menang. Sekarang kalau kita ke toko-toko, ke mall, yang belanja sinten? Ibu. Yang gendong anak sinten? Saya ayah muda itu pakaiannya casual, rapi, gendong anak, terus bawa tas, gambarnya Hello Kitty.
kalau ngikuti istrinya gitu, ayah bagus nggak? Terus pengelanang kan biasanya ya rada mangkal-mangkal gitu. Bagus nggak kalau menurut kamu? Bagus. Jadi nanti dibeli enggak, pindah meneh, dijual meneh. Terus ayah bagus nggak? Bosnya ya Allah apa bagus. Terus gitu. Tapi kecenderungannya zaman sekarang para ayah cenderung itu sepanjang sama kita sepanjang zaman ini nek anaknya di marahi sama tak bisa lagi masuk kemudian ayahnya tak kau ide kamu kantor ya sama ibu ya yang sabar ya kayak ayah. Jadi bagel mereka. Oke. Pengasuhan di masa lalu dapat mempengaruhi dalam banyak hal, pola kedisiplinan, penyelesaian konflik, cara membangun komunikasi, penyusunan prioritas dan sebagainya. Oke, nggak usah gitu. Oke, Ibu dan Bapak, kompaknya kalau kita menjadi orang tua yang kompak itu tidak berarti gini. Kalau ibu marah, maka bapak marah. Terus, piye to Dek? Kul blayang wae, tolan wae. Iki wis jam piro? Bapaknya nambahin, "Oh." Kan kompak. Sajane kompak apa mau ke? Sing lanang pergi. Kompaknya kita itu kompak yang bertujuan untuk menumbuhkan anak-anak. Apa saja satu kompak pada sisi value dan nilai yang akan kita hidupkan di rumah itu, value dan nilai seperti apa? Itu penting. Misalnya kita sepakat value yang akan kita tumbuhkan adalah Islam. Gimana ya kebiasaan Islami itu tumbuh di dalam rumah, tumbuh di dalam keluarga. Itu harus kompak antara ayah dan ibu, antara keluarga dan sekolah. Nilainya seperti apa? Nah, nilai keislamannya yang seperti apa? Itu yang nanti kita pilihkan saja beberapa bagian untuk prioritas programnya. Misalnya anak-anak kalau keluar rumah, yuk kita biasakan berjilbab ya, misalnya gitu ya. Semuanya, iya semua anggota keluarga kita, ayah juga. Nah itu kesepakatan bareng-bareng. Oke, ini yang nilai kita. Jadi kalau kita keluar, nggak boleh kita pakai daster bolong-bolong. Nah itu kesepakatan. Value-nya seperti apa? Apalagi mungkin ada sisi-sisi yang lain. Rumah kita harus menjadi rumah yang akrab untuk tetangga ya. Nah itu value, kesepakatan, kompak pada banyak hal. Yang kedua pada sisi apa? Tujuan. Kompak pada sisi tujuan dalam pendidikan anak. Jangan sampai ibu berorientasi pada hasil, sementara ayah berorientasi pada proses. Mama nggak rela, nggak ridho, nggak senang kalau kamu
tidak mendapatkan 9. Karena mama sudah pernah merasakan bagaimana nasib menjadi anak mendapatkan 6. Orangnya dendam. Nah itu penting, kompak. Kenapa? Ibu dan bapak sekalian, mohon maaf. Makanya gini, orang tua itu pandang anak itu sebagai potensi, bukan sebagai bukti. Kalau bukti itu capek-capek gitu loh. Ini namanya tujuan. Dan mohon maaf, kita perlu hati-hati. Mahasiswa istri saya itu anak FK, pintar, nilainya A, hanya satu yang tidak A, satu tidak A. Nah, jangan kan saya mau yang lepas nggak ya? Kumlau. Nah, ini satu saja tidak ada, dia mengulang terus setiap kali diulang nggak dapat A, diulang lagi gitu. Sampai kampus merasa heran, ini kenapa? Dipanggil. Kenapa kamu harus mengulang? Kan yang penting lulus saja, kamu sudah lulus, nilai kamu juga nggak buruk kok, nilai kamu sangat bagus kok. Tapi kenapa kamu diulang? Enggak, pokoknya saya harus dapat nilai kamu mata kuliah ini. Kenapa? Karena bunda pernah bilang, bunda akan sedih kalau nilai kamu nggak A. Jadi ternyata yang diomongkan oleh ibunya itu direkam betul oleh anak itu dan menganggap bahwa nilai dia harus A. Jadi nilainya harus A, sehingga itu menunda kelulusan dia. Jadi ibu-ibu, ini ada. Nanti kalau nggak kompak, anak-anak akan berbeda persepsinya tentang apa yang harus dia capai dalam hidup itu. Tujuannya sama. Kalau kompak, anak-anak sinau. Bunda bisa marah, ibu-ibu bisa marah. Kalau belajar yang serius, duduk yang benar. Gimana sikapnya dalam duduk? Karena yang itu koreksi apa? Prosesnya. Yang ibu koreksikan prosesnya. Cara belajar dia nggak serius. Bapak yang harus dilakukan bukan ya. Betul bu. Ayo. Setiap kali anak di antara ketakutan dan geli mendengarkan. Nah, kompaknya gimana? Kompaknya kalau ayah, filsafatnya Ki Ageng Surya Mantraman itu mulut mungker. Ngegas ngeri. Kalau ibu ngegas, ayah nanti bertugas untuk memberikan refleksinya. Bukan menyalahkan ibu. Ketika ini kalau kita kompak, duduk yang benar, belajar yang benar. Sudah berdoa dulu, belajar. Kalau capek lelah tidur dulu. Tapi belajarnya harus benar. Anak langsung pucuk kok biasanya. Ya. Terus bapaknya, ya Allah, nangani wajahku nek seneng ini lho. Dibatin mawon itu. Nah nanti kalau situasi sudah redam, apa yang harus dilakukan? Ayah mendekati anak, memberikan refleksi. Apa yang bunda inginkan dari kamu? Kenapa bunda sampai marah? Apa yang sebenarnya ingin dilakukan bunda? Bunda kepingin kamu itu menjadi anak yang serius, sungguh-sungguh, bertanggung jawab. Itu penting. Itu penting kan? Dan seterusnya yang memberikan refleksi adalah ayah, karena ibu yang tadi sudah ngegas. Coba kalau ibu yang nambahin lagi, wah, gedor banget gitu, unlimited, orang rampung-rampung. Nah kalau ayah itu kan to the point, ada apa adanya, yang ngajak diskusi karena ayah tidak terlibat dan
tidak menganggap dirinya sebagai pahlawan ketika berhadapan dengan ibu, kowe kan orang menapok, nggak dapat mungkin orang melontar. Itu namanya. Ini bukan refleksi, itu bukan refleksi. Kasih refleksi karena Bunda pengen kamu menjadi anak yang kuat, dan kuat itu penting. Dan seterusnya. Nanti habis ujian, anak-anak akan datang kelompok. Ibu ini akan kamu dapat berapa? Nanti udah marah. Enggak. Kamu nggak mau ngomong. Nanti udah marah. Enggak marah. Kamu dapat berapa? 7,5. Wah. Nah ini karena orientasinya pada potensi, bukan pada bukti. Wah, keren, alhamdulillah kamu dapat 7,5, memenuhi KKM. Padahal ngepres. Alhamdulillah, bagus. Bunda bangga. Kenapa Bunda bangga? Karena Bunda ngerti kamu belajarnya kayak apa. Sampai larut malam kamu belajar. Bunda ngerti kamu sungguh-sungguh. Bunda bangga pada kamu. Bunda nggak marah kok. Bunda bangga. 7,5 kamu adalah 7,5 yang bermakna. Untuk menaikkan jauh lebih gampang, sampai saja. Bunda dulu 6,5. Karena jadi nggak apa-apa dapat segitu, nggak apa-apa. Bunda tahu nggak kenapa kemarin Bunda marah? Tahu kenapa? Karena aku belajarnya nggak serius. Nah itu kita coba. Gitu. Jadi karena kita berorientasi, tujuannya berorientasi pada proses, bukan pada bukti, bukan pada hasilnya. Yang berikutnya, ibu dan bapak sekalian, adalah kompak pada sisi pola pengasuhan. Ini pola pengasuhan, ada yang otoritatif, itu orang tua punya kendali, tapi pikiran anak-anak juga diperhatikan. Ada yang di sini otoritarian, bahasa istilahnya jenuh yang jadi kamu ini saklek lah. Ini orang tua yang saklek. Ini orang tua yang seimbang. Dia punya kendali pada anak-anak, tetapi sekaligus anak-anak juga punya kebebasan untuk menyampaikan pikirannya. Kalau yang ini, orang tua punya kendali, anak-anak tidak punya ruang untuk berpendapat. Kalau yang ini cenderung ruang pendapat anak-anak dibujuk, sementara kendali orang tua nggak ada. Akibatnya lebih cenderung untuk memanjakan. Yang ini orang jelas. Terus kamu lah. Ya, kira-kira kita ini. Oke. Ini yang otoriter gitu, yang saklek. Tuntutannya tinggi, fleksibilitasnya rendah. Buatan orang dadi wong tua kayak sama muter-muter. Orangnya gas terus gitu. Memaksa anak mengikuti arahan orang tua. Ini bisa menimpa siapa saja, termasuk ustaz. Adik, ya Allah, kamu kok hari-harimu kamu habiskan untuk nonton drakor. Ayah ini ustaz, malu. Kalau masa anaknya ustaz kan nonton drama Korea, piye haram gitu, jadi gitu. Nah, ibu dan bapak sekalian, itu namanya gampang, orang tua yang cenderung gampang ngejudge gitu loh, judgment gitu loh, menghakimi. Apa yang harus dilakukan? Yang tadi yang orang tua tadi, mending anak-anak diajak untuk ngobrol. Kita kan jarang, nggak punya ketelatenan, kadang-kadang tidak punya ketelatenan untuk ngajak anak-anak ngobrol gitu. Adik suka
saya dengan drakor ya, suka banget ya, suka banget gitu. Kayak mamamu ya, suka banget dengan drakor. Kalau menurut kamu apa sih yang asiknya drama Korea itu? Ayah jarang sekali nonton drakor. Kalau menurut kamu apa asiknya drama Korea? Kalau menurut kamu dari sekian yang kamu sudah nonton berapa drama Korea? Mungkin 20 ada. Wow, ya Allah, oke banget. Terus dari 20 itu mana yang paling bagus menurut kamu? Yang paling top menurut kamu? Jadi anak-anak akan digali apa hebatnya drama Korea dibandingkan dengan drama Indonesia. Ya Allah ya, jangan dibandingkan. Drama Indonesia itu nggak didik. Coba bayangkan, nggak ada drama Korea itu ada jenazah nak mabur, terus berbual gitu. Orang Indonesia jadi itu nggak mendidik sama sekali ya. Akhirnya jadinya diskusi yang asik, bukan langsung menghakimi drama Korea boleh atau tidak. Apalagi alasannya mergo bapaknya ustaz. Itu nggak bisa diterima oleh anak. Menerapkan batasan dan kontrol yang tegas pada anak, sangat menekankan pada kepatuhan dan berharap aturan mereka dipatuhi tanpa adanya penjelasan. Saya kemarin di masuk cerita, saya punya mahasiswa ibu. Suatu saat di mata kuliah retorika dia maju ke depan dan dia bercerita, teman-teman, saya sudah berusaha bunuh diri 2 kali. Dan kedua-duanya gagal. Nah ya kalau berhasil kan nggak mungkin akan di situ kan. Dua-duanya gagal. Kenapa? Karena saya tidak ingin disekolahkan di sekolah agama, tetapi orang tua memaksa saya untuk sekolah di sekolah agama. Apa yang saya lakukan sebenarnya? Suatu malam saya memotong urat nadi saya. Aku memotong urat nadiku, bersimbah darah di kamar. Tiba-tiba di luar ada kucing nabrak barang, dan bapak ibuku terbangun lalu masuk ke kamarku dan menemukan aku bersimbah darah. Saat itulah aku langsung dibawa ke rumah sakit dan aku terselamatkan. Aku waktu itu marah karena kematianku gagal gara-gara seekor kucing. Kita kan mau guyu yo piye gitu. Jadi tegang di kelas itu. Terus dia bercerita, saat itulah aku dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Aku harus mengonsumsi kurang lebih 30 pil obat untuk menenangkan diriku itu. Habis itu selesai, beberapa bulan kemudian aku masuk ke kelas lagi, ke sekolah lagi, dan aku punya pikiran, jangan-jangan aku kan baru saja keluar dari rumah sakit jiwa, jangan-jangan teman-teman itu nggak mau menerima aku. Begitu dia masuk dengan pikiran seperti itu, dia membatasi bersama dengan teman-temannya. Begitu dia membatasi bersama dengan teman-temannya, teman-temannya juga agak menarik diri untuk berinteraksi dengan dia. Dan itu malah dibenarkan oleh dirinya, tuh kan, bener toh teman-teman itu nggak mau dekat. Maka dia berkeinginan untuk bunuh diri yang kedua kali. Naik motor dari arah yang sebenarnya berlawanan, ada truk, lalu dia tabrakan. Yes, motor ringsek, dia terpental ke pinggir jalan, besar-besar dan tidak jadi mati. Dia bilang, itu cerita aku. Aku hari ini sudah merasa plong karena aku sudah bercerita pada kalian. Sekarang terserah apakah kalian mau menerima aku ataukah tidak. Tapi hari ini aku sudah merasa puas, aku sudah merasa plong, aku sudah merasa lega karena aku sudah bercerita pada kalian. Pesanku cuma satu, teman-teman. Kalau kalian punya masalah, jangan pernah dipendam dalam diri kalian. Ceritakan pada orang yang terpercaya dan tepat. Saya kan bingung loh, mau ikut kakak di kelasku gitu. Terus saya bilang, teman-teman semua, siapa di antara kalian yang ingin bersahabat dengan Rizka? Silahkan maju ke depan. Lalu anak-anak itu maju ke depan pada menangis, terus merangkul Rizka. Rizka, aku sahabatmu. Rizka, aku temanmu. Kamu luar biasa, kamu luar biasa. Jadi satu kelas akhirnya nangis semuanya. Aku bengong diri itu. Aku perlu ngerangkul orang ya.
yang lulus dan menjadi orang yang kuat. Tapi pelajaran bagi saya adalah betapa pilihan orang tua yang dipaksakan ternyata membuat anak-anak itu merasa tertekan. Nah, ini belum yang lainnya ya, cerita-cerita di kampus yang seringkali saya temukan. Nah, anak-anak yang kalau kelihatan wajahnya itu biasa-biasa saja, nggak ada masalah, padahal sebenarnya mereka memendam persoalan yang luar biasa. Nah, ini gaya-gaya yang otoriter. Maka apa yang kompak bangun? Ayo sekarang kita kuatkan anak-anak dari hal-hal yang sangat kecil. Ayah sama ibu harus kompak. Ayah bantu ibu yang untuk bisa komitmennya dan konsistennya. Bantu, pokoknya ayah harus bantu aku. Gimana caranya? Ya hanya sederhana aja. Pokoknya apa yang kita omongkan pada anak-anak dan itu sudah menjadi janji bersama dengan anak-anak harus kita terapkan konsisten. Nanti kalau anak-anak pengen ke itu Maret, terus pasti dia akan minta punya hal gitu. Kita bikin saja aturan, boleh minta tapi hanya satu, atau boleh ikut tapi nggak boleh jajan, nggak boleh beli. Nah, ayah harus bantu bunda untuk konsisten. Oke. Nah, bunda mau pergi kemana? Oke, kemana? Ikut. Nggak usah, kamu di rumah saja ya. Enggak, pokoknya ikut. Kalau ikut, nggak boleh beli apa-apa. Janji. Bener. Swear. Berangkat. Tapi anak-anak ketika sampai di Indomaret, bunda apa? Pengen. Tadi janjinya apa? Tapi satu. Boleh ya? Enggak. Kan adik pengen jadi orang yang menepati janji. Tapi pengen. Betul. Wes mulai gelar-gelar mulai. Ayah pengen. Apa yang harus dilakukan oleh ayah? Ingat, konsisten, bukan kayak tadi ya. Konsisten. Jadinya nggak boleh beli. Tapi kadang-kadang ibu-ibu merasa malu. Satu malu, yang kedua nggak tega. Wah, iya sekarang jangan siap. Lama-lama anak-anak akan belajar, oh begitu ya cara menundukkan bunda. Satu trik yang tidak dimiliki oleh ayah, yaitu gedul-gedul, gulung-gulung. Nah, konsisten. Enggak, pokoknya bunda enggak. Sekali janji kita tepati. Ayah pengen. Kata bunda enggak, karena bunda pengen adik jadi anak yang teguh dalam janji. Ayo bunda pergi ya. Tapi terus anak itu belum di sini atau ikut pulang. Nah, konsisten. Nah, itu namanya kita kompak dalam pola pengasuhan dan banyak hal yang lainnya. Nah, kira-kira begitu jadi ibu dan kalau sekalian mohon maaf sekali seandainya banyak hal yang kurang tepat. Mudah-mudahan Allah kuatkan keluarga kita, Allah kuatkan sekolah anak-anak kita, sekaligus dengan cara seperti itu Allah mudah-mudahan kuatkan anak kita. Kita senantiasa melihat anak itu bukan sebuah titik. Anak itu koma, bukan titik. Dia masih terus berkembang, ditempa oleh keadaan, ditempa oleh pertemanan, ditempa oleh banyak hal. Disitulah kita harus kompak untuk menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan. Allah dengan Ustaz yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa untuk kita semua.
monggo nanti ada door prize. Boleh monggo Pak biasanya. Ada Bu? Ada? J, oh J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Saya mau tanya karena pekan saya ini pengganti sebagai orang tua ya, karena memang ayah dan ibunya itu pergi ke kerja di Jakarta dan selama ini saya dititipin cucu. Nah itu untuk seperti tadi pola asuh yang diterapkan itu memang tidak bisa berjalan dengan bagus, karena begitu ayah dan ibunya pulang itu anak-anak selalu dituruti permintaannya, minta apa saja itu biasanya dituruti. Punya adik juga setiap pergi itu mesti minta mainan itu mobil-mobil laki-laki itu pasti dibelikan. Jadi saya kadang sebagai nenek sangat gimana ya, serba salah. Kalau minta saya kan memang tidak saya kasih ya, walaupun ada uang, tapi besok saja kalau ayah dan ibu sudah pulang diambil itu kan diajak ke mall itu kemana itu katanya refreshing gitu. Nah itu pola asuh yang seperti itu kadang memang tidak bagus ya untuk anak-anak ya, karena saya juga mengasuh juga di TK ya, jadi saya bedakan anak-anak yang dituruti itu kan memang hasilnya nggak sebagus untuk yang prestasi, dia maunya yang enak-enak itu. Jadi untuk apa-apa itu maunya terus hadiah seperti itu. Seperti kemarin Bauti, kalau nanti aku naik kasihnya hadiahnya uang. Ya pokoknya ada gitu, saya cuma seperti itu, tapi nggak saya bilangin mau dikasih hadiah apa, yang penting belajar semangat gitu. Jadi pola asuhnya itu harus seperti apa, antara orang tua dan nenek itu kalau yang dititipi harus seperti apa itu Pak, yang lebih bagus supaya anak itu tidak manja seperti itu. Demikian yang bisa saya tanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bu Jim, Ibu dan sekalian, kadang-kadang kita punya situasi yang dilematis seperti inilah sebabnya saya seringkali menyampaikan didik anak itu sebuah seni. Dia tidak bisa kadang-kadang ada kondisi yang antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya tidak sama, berbeda gitu deh. Nah sekarang apa yang perlu untuk kita lakukan ketika kita berhadapan dengan situasi seperti itu? Biasanya situasi yang sama akan terjadi pada ibu-ibu yang ayah kerja di luar kota. Terus ketika pulang, dia seperti ingin membayar ongkos atas ketidakhadirannya selama ini dengan cara mengiyakan semua yang diminta, hal yang diminta. Kalau memungkinkan, apa yang perlu kita lakukan? Menyamakan frekuensi dengan mereka. Sekali lagi menyamakan frekuensi dengan mereka. Sebenarnya beberapa hal itu perkara-perkara yang kita perlu untuk mengubahnya menjadi pembelajaran. Misalnya, anak minta sepatu. Kita sebenarnya juga tahu kalau ini saja ya supaya ganti sepatu. Tapi kita seringkali mikir, yuk kita bikin permintaan anak itu sebagai ruang pembelajaran bagi anak-anak dengan ngajaknya dialog dan diskusi. Misalnya, nanti kalau ayah dan ibu pulang dari Jakarta, aku mau minta beli sepatu yang bagus, mahal.
yang ayah nggak pernah mau beli aku. Nah terus apa yang diterapkan? Kita bisa sampaikan ke ayah dan ibunya. Nanti yuk kita didik anak-anak ini perkembangannya bagus, kita sampaikan perkembangannya, ini perkembangannya bagus. Aku pengen nambahi satu lagi, bagaimana dia bisa mengambil keputusan dan menimbang keputusan dengan sangat tepat dan presisi. Nanti kalau dia minta sesuatu, nanti kita sedikit ulur-ulur dulu ya, bukan berarti kita tidak mengiyakan. Biar anak-anak tumbuh punya kemampuan untuk menimbang. Ini kalau memungkinkan kita bisa komunikasi dengan anak-anak, maksudnya dengan orang tua cucu kita. Kadang-kadang sekali lagi hanya sederhana, ayah aku pengen minta sepatu. Kenapa adik pengen minta sepatu? Soalnya sudah mangap-mangap. Sepatunya sudah mangap-mangap. Pertanyaan berikutnya apa? Ayo, pertanyaan berikutnya kira-kira apa? Yang bisa kita sampaikan ke anak-anak. Bisa nggak kalau sepatu itu kita perbaiki, masih bisa dipakai nggak? Ya, sih bisa sih, tapi kan sudah jelek. Nah, jadi mengajak anak-anak untuk memilih mana sebenarnya pelajaran apa? Itu pelajaran berat. Tentang apa itu? Menentukan antara kebutuhan dengan keinginan, kebutuhan dengan keinginan, dan persis seperti yang Ibu lagi bisa sampaikan tadi gitu. Kemampuan untuk menunda itu bermanfaat luar biasa. Nanti ada tayangan juga di slide berikutnya, Ibu. Anak-anak yang jadi satu riset sederhana, anak-anak dikasih dimasukkan ke dalam satu ruangan berdua, ada yang seorang diri, ada yang berdua, terus dikasih meslo, ya kira-kira permen lah, terus dikasih penjelasan. Kalau kamu nanti tidak makan permen ini sampai aku datang lagi, nanti kamu dapat 2 permen. Tapi kalau kamu nggak tahan, kamu hanya dapat 1 permen itu. Terus anak-anak itu ada yang wes kemencer, ada yang suwe nunggu, wes kemencer gitu. Ada di antaranya yang langsung ambil, ada di antaranya yang bertahan sampai orang yang tadi bilang itu datang lagi dan dia dikasih 2. Kata dia, anak-anak yang bisa menahan diri rata-rata mereka perkembangannya jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang, itu jauh lebih baik dan lebih mampu untuk tumbuh secara lebih baik. Jadi kadang-kadang kita hanya menunda saja toh, menunda saja. Jadi kalau beli sepatu ini bisa nggak kita tunda, kita perbaiki dulu ya bareng sama ayah. Nanti habis itu kita akan kumpulkan uang, kita akan beli. Kadang-kadang Ibu, suatu saat anak saya kalau ke mall itu langsung yang dituju, boleh nggak aku main ke tempat mainan? Boleh, sana. Terus dia akan datang ke tempat mainan. Yang diambil adalah Lego, mainan Lego itu. Saya teratap-teratap gitu, ini gitu. Ini kan mainannya mahal-mahal. Saya lihat daftar harganya itu, ya Allah, 600.000. Terus ya kita pinter di situ, balik lagi. Nanti ayah boleh gak main ke sana lagi? Boleh. Kamu pengen mau beli apa? Aku sebenarnya pengen mau beli ini. Berapa harganya? 600.000. Itu mahal gak? Tapi aku pengen. Terus
Mau beli apa? Mau beli Lego. Berapa harganya? 600.000. Oh, 600.000. Itu tak kasih tahu ya. Itu sama dengan apa yang kita berikan pada mbak yang bersih-bersih di rumah harganya. Tapi nggak apa-apa, kamu yang memutuskan. Kalimat nggak apa-apa, kamu yang memutuskan. Itu karena kita sudah lihat perubahan wajah. Jadi anak ini langsung mikir, terus dia keluar lagi, balik lagi, keluar lagi, balik lagi. Tapi ibu dan bapak sekalian, saya sudah merubah perubahan kalau dia sudah ragu. Karena sudah ragu itu, terus saya gaya, beli aja, nggak apa-apa kok. Ini nggak bisa diingat ya, nggak bisa diterapkan di banyak anak ya. Karena saya melihat perubahan wajah. Jadi karena saya melihat perubahan wajah gitu, itu saya terus main teater gitu. Saya dia sudah mulai ragu, beli aja, nggak apa-apa. Tapi enggak. Begitu dia enggak, saya semakin redup ya. Tak apa, beli aja. Enggak apa, beli aja gitu. Enggak. Kenapa enggak? Ya mulai aja kan. Aku nggak butuh. Jadi, nah seringkali kita itu nggak tahan gitu ya. Ngajak ngobrol itu biasanya nggak tahan. Tapi itu perlu dilatih. Sekali lagi hal seperti itu perlu untuk dilatih. Dan ibu dan sekalian, apa efeknya? Efeknya sampai sekarang itu agak sedikit mengenakan kita ya, sebagai orang tua itu agak sedikit mengenakan. Setiap kali mau beli sesuatu, pasti dia akan mempertimbangkan harga dan faedahnya, harga dan kira-kira ini relate atau tidak, sesuai atau tidak gitu dengan harganya. Bahkan ibu kadang-kadang sampai pulang dari pondok, ayah, kita itu nggak perlu beli pakaian itu yang mahal-mahal. Kita itu harus zuhud, katanya. Itu pas itikaf, kita itu harus zuhud. Umar bin Khattab itu katanya. Bapaknya dikandani. Umar bin Khattab itu hanya punya 2 lembar pakaian. Itu namanya zuhud. Aduh, kira tuh ada sebutannya. Terus saya bilang, tapi ada yang tahu nggak bahwa Nabi pernah menyampaikan kalau Allah itu suka nikmatnya itu dipertunjukkan. Iya tahu. Nah sekarang kalau Muslim pakaiannya compang-camping, lusut, kira-kira menunjukkan nikmat Allah ataukah enggak? Ya, mau mulai mikir-mikir menit. Nah, terus aku rasa bangga ya, seneng ya. Iya, umat tuh. Tapi saya hanya ingin mengatakan yang proporsional. Beli pakaian mahal boleh nggak? Boleh, tapi itu bukan menjadi orientasi kita. Beli mahal karena memang pas dengan kita, pas dengan kebutuhan, pas dengan kemampuan, pas dengan banyak hal gitu, dipertimbangkan gitu. Tapi itu bukan menjadi orientasi gitu gitu. Jenengan, nah orientasi itu aku kudu tuku pakaian kudu merek. Nah itu masalah. Tapi kalau sewaktu-waktu kita beli pakaian, yang namanya beli pakaian itu kan kadang-kadang buat tertentu lagi. Toko, ya Allah apik banget, ini cocok banget warnanya, modelnya ya Allah, neng kecilian. Terus sedangkan akhirnya mundur ya Allah, raiso. Tapi kalau ketemu dengan pakaian di antara yang lain itu ada merek pas, tapi duitnya rano mahal. Delala duitnya pas, delala duitnya pas gitu kan apa tuh? Bapak-bapak pohon bersabar gitu. Memang kelakuan mereka gitu. Nah, tapi intinya bagaimana kita
ini malah kebalikannya. Kebalikan kalau boleh itu boleh biasanya ibu dan bapak itu gimana caranya agar eyang itu bla 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 bla. Tapi saya kira ini tinggal nanti mencari titik temunya, seni bagaimana menuruti anak-anak itu kita ubah menjadi pembelajaran. Kalau enggak gimana? Kalau misalnya enggak, sama sekali enggak, apa yang harus dilakukan? Yang memberikan makna pada apa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya, memberikan makna. Jadi sebenarnya kamu minta sepeda itu kamu butuh atau enggak? Kamu sebenarnya minta sepeda ke ayah sama ibu itu kamu butuh atau enggak? Kamu butuh atau kamu pengen? Nah itu ayah yang ngajak ngobrol dan diskusi. Soalnya ayah pengen kamu menjadi anak yang bisa menimbang dengan cermat. Kalau kamu minta kepada ayah dan ibu itu sangat sayang sama kamu, pasti akan dipenuhi. Tapi bla bla bla. Nah itu artinya seorang ayah memberikan makna dan memperkuat dari apa yang dilakukan oleh anak. Gitu. Jadi ibu dan bapak sekalian, inti utamanya adalah bagaimana segala hal itu bisa kita gunakan sebagai pembelajaran. Anak-anak minta apa? Bisa tak kali gue sinau dia atau enggak ya? Bisa ubah atau tidak? Dan seterusnya. Dan biasanya mohon maaf, bapak-bapak punya daya tahan yang luar biasa untuk menyampaikan sesuatu itu secara MCG, macam-macam. Mancing saja itu bisa jadi pelajaran yang luar biasa kalau dipegang oleh bapak-bapak ya. Mancing, apa mereka biasanya aktivitasnya? Nyepeda bareng, itu bisa jadi pelajaran bagi anak-anak dan seterusnya. Kira-kira perkataan ibu dan bapak sekalian, mohon maaf, sudah cukup saya kira kalau nanti blokean. Nah, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.